Halo teman-teman YouTube, selamat datang di EJR Channel. Di video kali ini kita akan membahas beberapa prediksi yang mungkin muncul di manga Boruto chapter 67 yang rencananya akan dirilis pada 20 Februari 2022. Di video ini juga berisi beberapa informasi dari chapter 66. Buat kamu yang belum membaca chapter 66, ada baiknya kamu tonton dulu video chapter 66 yang ada di atas ya. Pada chapter 66 sebelumnya, akhirnya kita melihat pertempuran gila-gilaan antara Kawaki dan Borushiki ya guys. Kawaki benar-benar overpower hingga membuat Borushiki kelelahan. Chapter 66 ini juga menguak beberapa alur cerita yang bisa kita tebak. Kira-kira di chapter selanjutnya akan seperti apa ya? Nah, di chapter 66 ini juga terjadi hal yang mengejutkan. Mulai dari Kawaki yang kuat banget, Kawaki bisa mengeluarkan tokat-tokat hitam dari matanya hingga dia bisa mengambil balok-balok dari dimensi lain. Di sini terlihat ya guys, kalau Kawaki ini benar-benar sudah jadi Isshiki yang kedua. Seluruh kemampuan Isshiki bisa digunakan oleh Kawaki. Di akhir chapter, akhirnya Boruto kembali sadar dan meminta Kawaki untuk membunuhnya. Dan Kawaki tanpa ragu langsung menusuk dada Boruto dengan tangan perubahannya sampai bolong guys. Boruto akhirnya terjatuh dengan kondisi dada yang bolong. Wah, kalau gentayangan fix sih Boruto jadi sundel bolong guys. Berdasarkan informasi dan diskusi yang admin lakukan dengan tim, ada beberapa kemungkinan kuat prediksi yang akan muncul di manga Boruto chapter 67. Berikut adalah beberapa prediksi yang sudah admin kumpulkan dan diperkirakan akan muncul di manga Boruto chapter 67. Yang pertama, terbongkarnya keberadaan Eida. Nah, akhirnya teori yang kemarin-kemarin sempat kita bahas mulai terbuka dan terjawab ya teman-teman. Pada chapter 66 kemarin, Shikamaru akhirnya menyadari bahwa Kut sedang berbicara dan berkoordinasi dengan seseorang. Shikamaru akhirnya sadar Kut selama ini dibantu oleh seseorang. Setelah Shikamaru nantinya kembali ke Konoha, tentunya setelah pertempuran ini selesai ya guys, kemungkinan chapter selanjutnya atau 2 chapter lagi, Shikamaru akan memberikan informasi ini pada Naruto dan juga Amado. Shikamaru lalu bertanya pada Amado apakah ada sekutu lain yang membantu Kut. Karena seluruh inner dan outer Kara sudah bubar, kemungkinan kuat Amado mulai berpikir nih, apa jangan-jangan Kut membangunkan cyborg buatannya yang masih disimpannya. Shikamaru lalu menjelaskan pada Amado bahwa sekutu Kut ini sepertinya mengetahui banyak hal karena Kut sepertinya tahu informasi penting tentang Konoha. Dari sinilah sepertinya Amado sadar kalau yang membantu Kut mungkin adalah cyborg buatannya yaitu Eida. Lalu apakah Amado akan mengatakannya pada Shikamaru dan Naruto? Menurut admin sih, dia bakal tetap menjaga informasi terkait Eida ini hanya dalam pikirannya saja sebelum dia benar-benar yakin kalau sekutu Kut adalah Eida. Dan pada akhirnya Amado akan memberitahukan pada Shikamaru dan Naruto kalau dia memiliki cyborg lain yang ia tinggal di markas Boro. Cyborg tersebut mengetahui banyak hal karena memiliki mata Sendrigan. Ya lebih tepatnya, cyborg ini ibaratnya Google ya guys. Kalau zaman sekarang kita punya Mbah Google, di zaman Boruto mereka punya Mbah Eida. Yang kedua, Kut mundur dari pertempuran. Setelah Kut melihat perubahan Kawaki dengan mode baru Karma, dan Kut juga melihat bagaimana Borushiki dikalahkan dengan sangat mudah oleh Kawaki, sepertinya Kut mulai jiper nih guys. Kut memutuskan untuk mundur dari pertempuran. Karena Kut menyadari bahwa kekuatan Kawaki sudah setara dengan Otsutsuki Isshiki, Kut mendapatkan arahan dari Eida bahwa sekarang saatnya untuk mundur sambil menyusun rencana baru untuk menyerang Konoha. Keputusan berat ini pun akhirnya diambil oleh Kut. Kut masuk melalui bekas cakar dan menghilang dari hutan tersebut. Ada informasi yang mengatakan bahwa saat Kut akan masuk ke dalam bekas cakar, Kawaki kembali menarik Kut dan menghajarnya. Sebelum lanjut lagi ke videonya, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merahnya supaya channel ini makin berkembang. Dan ingat, subscribe itu gratis loh, terima kasih. Yang ketiga, Kut versus Kawaki. Setelah Kawaki berhasil membunuh Borushiki, satu-satunya sisa musuh adalah Kut. Kawaki akan membebaskan Shikamaru dari cengkeraman Kut dengan menggunakan Sukuna Hikona. Setelah Shikamaru lepas, Kawaki melancarkan serangan pada Kut secara bertubi-tubi. Ya ini sih lebih ke balas dendam karena Kawaki sebelumnya dipukuli Kut sampai babak belur ya guys.
Kawaki menghajar Kut habis-habisan guys. Yang bisa dilakukan Kut hanya menghindar melalui bekas cakar. Kut tampaknya tersudut karena pergerakan Kawaki yang sangat intens. Kalau dilihat dari segi kekuatan, Kawaki memang unggul ya guys. Karena Kawaki mampu menggunakan Sukuna Hikona dan Daikokuten milik Otsutsuki Ishiki. Sedangkan Kut seperti yang kita tahu saat ini hanya memiliki taijutsu dan teleportasi melalui bekas cakarnya. Banyak kemampuan lain milik Kut yang belum terkuak di manga maupun anime. Kut juga memiliki limiter yang hanya bisa dibuka oleh Amado. Kecuali di hutan itu ada Amado yang tiba-tiba hadir ya guys. Baru deh Kawaki kelar dibuat Kut kalau limiternya dibuka. Yang keempat, Boruto masih hidup. Di akhir chapter 66, Boruto terlihat seperti sudah mati karena dadanya bolong. Menurut admin, Boruto nggak mati ya guys. Ya karena kan judulnya manga Boruto ya guys, bukan manga Kawaki. Ada kemungkinan kematian Boruto ini adalah proses mati suri, di mana Boruto secara raga sudah mati, tapi karena di dalam tubuh Boruto ada dua jiwa yaitu Momoshiki dan Boruto, kemungkinan jiwa yang mati adalah milik Momoshiki. Karena saat Kawaki membunuh Borushiki, kondisi Momoshiki ditahan jiwanya oleh Boruto. Tubuh Boruto kemungkinan akan dibawa ke Konoha untuk diperiksa oleh Dr. Katasuke dan Amado. Konoha memiliki ilmuwan hebat seperti Amado sehingga tubuh Boruto yang mati ini bisa diperbaiki oleh Amado menggunakan teknologi Kara yang bisa menghidupkan orang mati. Apalagi Boruto memiliki karma yang notabene pada karma ini tersimpan jutaan informasi kehidupan milik Momoshiki dan juga Boruto. Karena Momoshiki secara tidak sengaja mati saat melawan Kawaki, sehingga Amado bisa menyelamatkan Boruto melalui memori yang ada pada karma. Yang kelima, time skip 2 tahun. Nah, akhirnya kita bahas lagi nih teori time skip. Admin ampe pusing sama orang-orang dari kemarin ribut mulu sama time skip. Kebetulan teori time skip ini udah pernah admin bahas ya teman-teman. Kalau kalian mau lihat videonya, klik di sini ya. Teori time skip yang buat kuping admin jadi panas ini akhirnya bisa tergambar di chapter 67 ke atas ya guys. Setelah Kut mundur dan Boruto dadanya bolong, sehingga butuh waktu yang lama bagi Boruto untuk sembuh dan bisa beraktivitas lagi. Sehingga momen time skip cocok banget dibuat untuk di chapter 67 atau setelahnya. Lalu kenapa harus time skip? Ini adalah pertanyaan yang sangat banyak dipertanyakan. Time skip memang dibutuhkan untuk menghindari cerita yang tidak perlu. Nah, untuk kondisi sekarang, Boruto yang dadanya bolong secara logika memang butuh waktu yang lama untuk sembuh. Nah, proses untuk sembuh inilah yang jadi momen time skip. Karena kan gak mungkin selama Boruto lagi tidur di rumah sakit sampai bertahun-tahun. Emangnya kalian mau melihat cerita Kawaki ngapain aja di Konoha? Kan judulnya Boruto bukan Kawaki Naruto Next Generation ya guys. Jadi ya mending di skip aja ke masa-masa saat Boruto siuman. Atau bisa jadi memang penulis manga Boruto ingin menunjukkan hal apa saja yang terjadi setelah kejadian Boruto mati suri ini guys. Jadi time skip bisa saja tidak terjadi hingga 20 atau 50 chapter ke depan. Menurut kalian gimana guys? Apakah time skip bakal terjadi atau enggak ya? Menurut admin sih sepertinya belum ya, karena jumlah chapternya masih 60-an. Kalau referensinya ingin sama seperti manga Naruto, kemungkinan time skip terjadi di chapter 200-an ke atas. Atau menurut kamu ada teori lain? Coba kamu tulis kolom komentar ya. Teori-teori apa yang ada di pikiran kamu, biar nanti kita bahas di video selanjutnya. Lalu kira-kira prediksi mana ya yang akan masuk ke dalam manga Boruto chapter 67?